Nah, kalau ada yang berperan, komen di bawah ya. Kita buat. Boleh kita buat remaja glowing bebas anemia gitu. Oh, ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mandusra, podcastnya Mandua Sragen. Bersama saya, Sahila, yang akan memandu podcast pada hari ini. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya pada hari ini? Semoga sehat ya. Tema hari ini adalah kesehatan pada remaja. Lebih tepatnya, kesehatan anemia atau anemia pada remaja. Kali ini kita kedatangan tamu dari Puskesmas Pelupuh, yakni Ibu Erna. Selamat siang Ibu Erna. Selamat siang. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Erna di Puskesmas itu sebagai apa sih? Saya di Puskesmas sebagai nutrisionis atau ahli gizi. Ahli gizi di Puskesmas itu seperti apa? Ahli gizi di Puskesmas itu seperti apa ya? Jadi kegiatan seorang ahli gizi atau nutrisionis di Puskesmas itu sebenarnya tidak hanya melulu di dalam gedung, tapi ada di luar gedung ya. Contohnya kami ada kegiatan kelas ibu hamil, kelas ibu balita, kunjungan ibu hamil dengan resiko tinggi seperti ibu hamil kekurangan energi, kemudian ibu hamil anemia, kemudian kunjungan-kunjungan lainnya yang kita kunjungi ke rumahnya seperti itu. Selain di luar gedung, kegiatan seorang ahli gizi atau nutrisionis itu juga ada di dalam gedung. Nah, ada di rawat inap. Nah, itu mengurusi untuk pasien rawat inap untuk pemenuhan asupan gizinya seperti apa. Kemudian selain di rawat inap, kita juga mengadakan pelayanan di rawat jalan. Nah, rawat jalan itu kita mendapatkan pasien dari rujukan dari berbagai poli. Contohnya adalah dari poli KIA, Kesehatan Ibu dan Anak. Ketika ada permasalahan gizi pada anak, itu biasanya dirujuk ke poli gizi untuk dilakukan konseling gizi. Kemudian ada dari pelayanan umum, misalkan seperti kasus hipertensi, diabetes mellitus, ataupun yang lainnya yang memerlukan untuk edukasi, itu biasanya dirujuk ke poli gizi seperti itu. Jadi sebenarnya kegiatannya itu banyak sekali, ya, seperti itu. Kalau yang ngecek makanan di kantin itu termasuk ahli gizi atau enggak? Bukan itu ada dari farmasi biasanya untuk mengecek kedaluarsa makanannya seperti apa, sejauh mana seperti. Tapi untuk mengecek kandungan gizinya itu bukan dari kita, seperti itu. Nah, teman-teman penasaran nggak sama rutinitas Ibu Erna di Puskesmas itu seperti apa? Waduh, kan rutinitas, iya. Kenal gitu. Iya, ya. Rutinitasnya di Puskesmas ya, kalau pagi biasanya saya kalau ada pasien kan di Puskesmas Pelupuh 1 ada rawat inapnya. Di sana tersedia 10 bed maksimal untuk rawat inapnya. Itu biasanya kalau pagi datang sampai Puskesmas itu langsung untuk ke pasien, ke pasien dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk melakukan konseling gizi pada pasien rawat inap. Kemudian untuk mengevaluasi tingkat asupan pasiennya itu seperti apa, daya terima makannya itu seperti apa, mengecek apakah makanan tersebut sudah cocok atau sudah sesuai apa belum sesuai dengan standar diet yang sudah kami tetapkan sesuai dengan jenis penyakitnya. Seperti itu. Berarti makanannya pasien yang udah berumur sama balita tuh beda semua? Beda. Kami sudah menyediakan siklus menu pasien dengan penyakit menu biasa, ada menu untuk pasien diabetes mellitus, ada untuk menu pasien hipertensi, itu beda seperti itu. Nah, teman-teman, akhir ini teman-teman saya itu banyak yang sakit. Nah, salah satunya itu banyak yang mengeluh kayak aku kena anemia nih Sahila. Nah, gitu. Nah, teman-teman pasti banyak yang belum tahu. Anemia itu apa sih, Bu? Oh iya, tadi sudah bilang ya, banyak yang merasakan sakit karena anemia. Jadi sebenarnya masyarakat atau anak-anak pada usia remaja itu sudah tahu ya apa itu anemia. Sering sekali mendengar kata anemia dan sebagainya. Sebenarnya apa sih anemia gitu ya? Jadi anemia itu adalah kondisi penyakit di mana kadar hemoglobin di dalam darah itu
kurang dari batas normalnya sehingga menyebabkan kekurangan asupan zat besi ya. Jadi yang mempengaruhi anemia itu adalah kurangnya asupan zat besi atau Fe di dalam darah. Kita tahu sendiri fungsi Hb adalah membawa oksigen ke seluruh tubuh. Iya, makanya banyak yang mengatakan anemia itu sebenarnya apa sih ya, itu jadi kekurangan asupan zat besi atau Fe di dalam darah seperti itu. Gejalanya anemia itu apa sih? Jadi gejalanya itu sebenarnya sudah banyak yang dirasakan, terutama pada remaja putri nggih. Pada remaja putri gejalanya biasanya itu yang kita sering dengar adalah 5L ya. Letih, lesu, lemah dan sebagainya itu. Iya. Tapi sebenarnya tidak hanya itu aja. Jadi gejalanya itu sebenarnya bisa berbentuk lain, seperti dia itu sudah terlihat sangat lelah, padahal itu dia belum beraktivitas apa-apa, tapi dia itu sudah sangat kelihatan lelah seperti itu. Kemudian wajahnya terlihat pucat, kemudian bisa ditandai dengan bisa melihat bagian mata di bawah kelopak mata sini, jika kelihatan di sana itu warna putih, kan normalnya harusnya warna merah keping-pingan gitu ya. Tapi kalau bisa kita deteksi dini sendiri, melihat posisi di bawah mata, di kelopak mata ini warnanya putih, itu bisa menandakan dia sedang anemia. Kemudian tangannya terlihat pucat, nggak segar, kan harusnya telapak tangan itu kelihatan merah keping-pingan seperti itu kalau tangan yang sehat. Tapi kalau kelihatan tangannya pucat, nah itu bisa salah satu menjadi gejala. Kemudian mengalami perubahan suasana hati ya. Jadi biasanya harusnya senang jadi pokoknya nggak ada gairah atau semangat seperti itu. Jadi tidak hanya letih, lesu, lemah dan sebagainya yang biasanya pada diketahui seperti itu. Kalau baperan itu termasuk gejala anemia atau Bu? Wah, bisa jadi ya, karena ada perubahan suasana hati. Nah, itu salah satu contoh bentuk gejala. Ya, tadi suasana hatinya jadi berubah sehingga dia ngerasa baperan seperti itu. Itu salah satu contoh, tapi itu tidak menunjukkan salah satu benar-benar tanda atau gejala terjadi anemia, tapi itu adalah salah satu dampak dari gejala anemia tadi yang karena ada perubahan suasana hati sehingga menimbulkan baperan tadi seperti itu. Kalau teman-teman ada yang baperan nggak? Nah, kalau ada yang baperan, komen di bawah ya. Nah, Bu Erna itu pernah nggak sih ngelihat ke remaja yang langsung, oh ini orangnya anemia gitu, bisa nggak? Jadi kalau mendiagnosa, itu namanya mendiagnosa itu apakah dia anemia atau tidak, itu tidak semata-mata oh kamu anemia, tidak seperti itu. Itu hanya screening awalnya, penilaian awal. Jadi kalau untuk menentukan remaja tersebut anemia atau enggak, itu bisa dilihat dari pemeriksaan laboratorium gitu. Jadi kalau mendefinisikan dia anemia atau enggaknya itu tidak dengan satu penilaian aja yang kayak tadi saya bilang, tangannya pucat, kemudian kelopak matanya warnanya putih, itu tidak sebatas itu aja, harus ada data dukungnya lewat pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan Hb namanya, seperti itu. Jadi tidak bisa mendiagnosa, itu hanya screening awal atau penilaian awal aja. Untuk tindak lanjutnya biasanya untuk dicek laborat seperti itu. Jadi kalau ini tangan saya ini merah atau putih, Bu? Hijau. Ya, ini masih agak pucat ya ini ya. Jadi kalau tangan sehat itu dia agak keping-pingan kayak gitu nih, gitu. Gitu berarti harus ada kegiatan selanjutnya, mungkin penasaran sama apakah saya anemia atau enggak, berarti ya harus dicek kadar Hb-nya apakah anemia atau tidak gitu. Nah, cara mencegah supaya kita nggak kena anemia itu gimana? Cara mencegah berarti antisipasi biar tidak anemia, berarti harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, makanan tinggi Fe tadi, kemudian
suplementasi ya, yang tadi saya bilang suplementasi vitamin HB tadi ya, suplementasi HB itu yang harus diminum remaja putri seperti itu. Bu Erna pernah kena anemia nggak? Pernah? Oh, terus itu tuh langsung sembuh atau berangsur-angsur besok kembali lagi gitu? Tidak bisa langsung sembuh. Biasanya harus beberapa hari untuk diterapi. Salah satunya adalah mengkonsumsi makanan tinggi Fe tadi. Makanan tinggi Fe itu bersumber dari protein, bisa protein nabati, protein hewani, ya daging, telur, ikan, kemudian sayur, buah seperti itu. Sayuran yang berwarna hijau terutama itu bisa membantu meningkatkan kadar Hb. Kemudian selain itu, selain dari makanan harus disupport atau didukung dengan adanya suplementasi. Ya, jadi minum tablet tambah darah. Makanya di puskesmas ada kegiatan di luar gedung tadi, salah satunya adalah kita melakukan ini, pemberian tablet tambah darah pada remaja putri di lingkungan wilayah kerja Puskesmas Pulpo 1. Nah, itu salah satu upaya, salah satu pencegahan biar tidak terjadi kejadian anemia pada remaja putri. Seperti itu. Teman-teman, diminum ya tablet obat tambah darahnya. Harus diminum. Nah, kalau saya sendiri itu kalau minum tablet tambah darah itu kadang langsung beruntusan. Itu enggak jangka waktu 1-2 hari, itu enggak, langsung beberapa jam ke depan. Itu langsung kasar gitu beruntusan. Itu salah minumnya atau obatnya berbeda atau gimana? Sebenarnya untuk efek samping dari minum tablet tambah darah itu hampir tidak ada. Nah, mungkin respon tubuh seseorang itu berbeda-beda ya. Ada yang habis minum tablet tambah darah dia rasa sembelit, itu juga ada. Tapi sejauh ini minum tablet tambah darah itu tidak ada efek seperti efek samping yang membahayakan. Kalau diminum terus nanti jadi seperti apa itu tidak, karena itu namanya suplementasi. Emang harus diminum emang. Jadi kalau misalkan ada gejala habis minum tablet tambah darah kok jadi beruntusan atau dan sebagainya, mungkin bukan satu-satunya dari efek minum tablet tambah darah itu. Gitu. Jadi hampir tidak ada efek sampingnya. Gitu. Itu tablet tambah darah seminggu sekali atau berapa kali sehari? Jadi kalau untuk aturan minumnya biasanya untuk remaja putri itu sebelum haid atau sesudah haid atau selama haid itu harusnya normalnya itu dia minum setiap hari 1 tablet tambah darah diminum. Karena apa? Karena wanita usia subur itu kan yang sedang mengalami menstruasi, dia mengeluarkan darah banyak sehingga berdampak atau beresiko terjadi anemia. Nah, supaya tidak terjadi itu biasanya direkomendasikan untuk mengkonsumsi tablet tambah darah biar tidak terjadi anemia seperti itu. Bu Erna dulu waktu kena anemia itu ada efeknya nggak? Maksudnya kayak jangka panjang, jangka pendeknya, dampaknya gitu? Oh ya, kalau itu berarti dampak ketika sudah terjadi anemia itu nanti akan seperti apa? Pasti ada jangka panjangnya, ada jangka pendeknya. Jangka pendeknya dulu ya. Jangka pendeknya itu bisa satu berpengaruh terhadap kekebalan tubuh. Nah, kalau kekebalan tubuhnya sudah terserang, terjadi infeksi. Nah, kalau sudah terjadi infeksi berarti dia akan mudah sakit. Seperti itu, dampak jangka pendeknya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kurangnya oksigen ke otak dan ke sel-sel otot. Nah, sehingga menyebabkan produktivitas kerja akan menurun, menyebabkan konsentrasi menurun, menyebabkan berarti kalau remaja-remaja putri kan berarti masih dalam posisi belajar, masih dalam posisi sekolah, dampaknya itu ke sana. Daya terima berpikirnya juga akan berpengaruh. Nah, karena tadi suplai oksigen di dalam otaknya menurun. Nah, sebenarnya hal yang sepele tapi dampaknya itu sangat luar biasa. Itu jangka pendeknya. Kemudian untuk jangka panjangnya ya,
ketika dia sudah sakit, kemudian produktivitasnya menurun, kemudian daya pikirnya berkurang, ada jangka panjangnya. Nah, jangka panjangnya ini yang sangat-sangat perlu diperhatikan pada remaja putri sekarang ini, pada era yang modernisasi, yang sebenarnya udah modern tapi ternyata banyak yang belum tahu betapa pentingnya mengkonsumsi tablet tambah darah itu. Ketika sudah terjadi, jangka panjangnya dampaknya itu sangat luar biasa. Ya, salah satunya adalah kejadian stunting. Nah, ternyata stunting itu kalau mau runtut nggih, mau dicari tahu alasannya kenapa, itu ternyata akar permasalahannya itu adalah kesehatan ketika masih remaja. Ketika remaja dia sudah anemia, entah itu anemia ringan, anemia sedang ataupun anemia berat. Ketika dia remajanya sudah anemia, nah itu nanti akan berpengaruh ke kehamilan. Kan bakalan jadi calon ibu nih. Iya, makanya dari sejak dini pun ketika remaja harus diperhatikan jangan sampai terjadi anemia. Jadi dampaknya tuh benar-benar yang hanya nggak minum obat itu doang, dampaknya jadi stunting, berpengaruh pada kehamilan. Iya, kalau boleh saya cerita ya, runtutannya. Jadi ketika dia remaja sudah anemia, dia nikah nih ya, terus hamil, anemianya belum sembuh, tapi dia udah hamil duluan, kan dia membawa riwayat dia sejak remaja udah anemia, hamilnya bisa menyebabkan dia itu kekurangan energi kronik. Kekurangan energi kronik ketika hamil itu akan mengakibatkan atau mengganggu pertumbuhan dan kehamilan janinnya. Nah, ketika kehamilannya sudah terganggu, pertumbuhannya terhambat, lahirlah bayi dengan berat badan yang rendah atau bayi berat lahir rendah atau BPLR. Nah, BPLR ini yang mengakibatkan salah satunya adalah kejadian stunting. Stunting pada anak? Iya, gitu. Dampaknya itu ke sana. Kenapa adanya kegiatan aksi bergizi, ada kegiatan minum tablet tambah darah serentak di sekolah A, di sekolah B dan sebagainya, itu adalah salah satu upaya untuk mencegah kejadian stunting. Karena stunting itu tidak tiba-tiba terjadi. Ada riwayatnya, ada penyebabnya. Iya, betul sekali. Makanya dari itu ya begitu sangat pentingnya konsumsi tablet tambah darah. Gitu. Kalau darah rendah itu sama anemia sepupuan atau temenan atau sekeluarga gimana? Oke, kalau darah rendah sama kurang darah ya. Iya. Kalau darah rendah itu lebih ke tensi. Ya. Kalau kurang darah itu lebih ke anemia. Yang dimaksudkan yang sedang kita obrolin ini adalah kurang darah. Gitu. Kalau sekarang itu selain anemia sama darah rendah, remaja-remaja kayak saya tuh seringnya tuh sakit apa sih? Kayak yang bukan yang kayak panas gitu, enggak, tapi yang kayak ya lain-lain ya. Kesehatan yang bisa terjadi ya pada remaja masa kini. Salah satunya yang pertama adalah anemia. Kemudian yang kedua adalah kekurangan energi kronik atau kurus. Kemudian yang ketiga ada kegemukan. Nah, ada dua nih, ada dua permasalahan gizi di Indonesia, namanya itu double burden ya. Jadi ada yang gizi kurang, ada yang gizi lebih atau overweight. Nah, ini nih permasalahan. Sebenarnya permasalahan gizi itu tidak cuma gizi kurang atau gizi buruk stunting, tapi overweight atau berat badan berlebih atau obesitas itu juga menjadi salah satu permasalahan kesehatan pada usia remaja masa kini. Ya, karena apa? Karena kebiasaan kesehariannya mungkin kalau di sekolah makan jajannya asupan gula, terus minum aja. Pagi udah misal es teh. Nanti siang haus minum es teh lagi. Nanti pulang sekolah mampir beli boba atau yang lain.
Nah, itu ada pola-pola konsumsi yang kurang tepat menyebabkan permasalahan kesehatan. Karena dari dua permasalahan ini, salah satunya adalah overweight tadi. Ketika sudah overweight, itu beresiko penyakit-penyakit penyerta itu yang mudah masuk. Kegemukan itu beresiko mengundang penyakit. Salah satunya adalah diabetes mellitus. Kemudian kolesterol, hipertensi. Nah, itu tidak memandang usia. Remaja, anak-anak pun bisa mengalami penyakit itu. Jadi selain anemia tadi juga suatu penyakit, overweight itu adalah permasalahan kesehatan pada remaja yang kita sebut remaja masa kini. Nah, itu banyak sekali. Gen Z. Iya. Nah, itu makanya perlu diketahui para remaja-remaja putri bahwa tidak cuma penyakit demam atau panas atau diare, tapi overweight adalah salah satu peluang penyakit bisa terjadi. Gitu. Kalau overweight berarti harus diet gitu. Iya, harus Tapi kalau diet. yang kekurangan gizi atau iya, kurus ya, kekurangan gizi atau kurus ya berarti harus mencukupi kebutuhan gizinya, harus memenuhi asupannya dengan makanan gizi seimbang dengan pedoman isi piringku. Kalau dulu dikenalnya dengan 4 sehat 5 sempurna. Tahu ya, tahu. Tidak asing kan? Bahkan mungkin semua sekarang masih mengenalnya kalau ditanyain pedoman kesehatan apa? 4 sehat 5 sempurna gitu kan. Padahal itu sudah tidak berlaku lagi. Karena apa? Karena dia tidak melihat, tidak memperhitungkan jumlah, hanya jenis. 4 sehat 5 sempurna kan cuma nasi, lauk, sayur, buah, pelengkapnya susu gitu kan. Tidak melihat berapa porsinya, tidak melihat berapa jumlahnya. Tapi kalau sekarang itu pedoman kesehatan yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan yang sudah menjadi acuan, sudah menjadi pedoman kesehatan adalah menu isi piringku. Gitu. Nah, pesan dari Bu Erna untuk remaja-remaja sekarang itu apa? Pesannya berarti harus tadi terutama adalah rajin mengkonsumsi tablet tambah darah. Kalau nggak dapat, minta ke puskesmas. Minta teman-teman, ayo minta. Gratis. Tak temenin kalau minta. Iya, gratis, silakan datang ke puskesmas dimanapun puskesmas pasti ada dan tersedia, dan itu gratis untuk gratis untuk mendapatkan tablet tambah darah. Makanya kan kita juga ada kegiatan di luar gedung dengan pemberian tablet tambah darah itu. Jadi ketika kok stoknya habis, boleh silakan datang ke puskesmas atau menghubungi tenaga kesehatan untuk minta tablet tambah darah untuk dikonsumsi. Nah, permasalahannya sekarang itu diminum apa enggaknya itu loh. Nah, kalau masalah obatnya sebenarnya sudah tersedia tablet tambah darahnya. Mungkin karena kurang kurang kooperatifnya remaja putri, mungkin bisa jadi kurang patuhnya menganggap minum tablet tambah darah itu hal yang biasa aja. Padahal itu manfaatnya sangat luar biasa. Gitu. Kegiatan di luar gedung itu kayak ke masyarakat gitu atau ke pas sekolah ke masyarakat dikasih obat tambah darah gitu? Oh, kalau dari puskesmas programnya ke sekolah. Iya. Tapi misalkan kalau mau datang ke puskesmas cuma untuk konsultasi, kemudian minta tablet tambah darah, boleh? Ke resepsionis terus Bu atau Mbak, Bu minta tablet tambah darah gitu. Iya, harus boleh? alur pendaftaran dulu, nanti bisa kami lakukan konsultasi seperti itu. Nanti bisa untuk mendapatkan tablet tambah darah. Gitu. Nah, Bu Erna ini ada quotes nggak buat anak-anak remaja gitu sekarang? Quotes. Iya. Quotes of the day. Quotes of the day. Nggak bisa bahasa Inggris. Quote of the day. Ya, membangun gizi itu adalah tujuan untuk membangun
kebahagiaan, kesehatan. Karena di dalam jiwa yang sehat itu menimbulkan sesuatu yang berdampak luar biasa terhadap kita semua. Gitu. Ya ada yel-yelnya Kak? Kayak Puskesmas maju ya enggak? Kesehatan maju gitu enggak ada? Enggak ada. kita buat. Boleh kita buat remaja glowing bebas anemia gitu. Oh, ya. Boleh remaja glowing bebas anemia. Nah, terima kasih Bu Erna sudah sama-sama. Kesempatan hadir pada hari ini. Terima kasih juga ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa teman-teman minum obat tambah darah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time. Bye. Assalamualaikum.